Saya cek dulu ya. Maaf ibu terlambat. Aduh, saya cek dulu. Apa laporan kali ini? Udah telat. Revisi. Saya mau laporan itu nggak ada salah angka, salah format, salah penyusunan. Intinya laporan itu harus rapi. Kamu Dwi, pekerjaan itu harus profesional Dwi. Kerjakan sekarang. Baik ibu. Kak, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Di sini kita dituntut sempurna, Carin. Aku hidup sederhana, Kak, tapi aku belajar satu hal, yaitu kita harus cukup, bukan sempurna. Ibu masuk ya nak. Capek ya nak? Bu, setiap hari aku selalu berusaha, tapi selalu saja kurang. Tidak ada pekerjaan yang sempurna. Kalau aku kalah, Kalau kamu kalah, kamu sudah berhenti. Jika kamu masih berdiri, bukan kalah. aku capek, Bu, merasa tidak cukup. Aku capek selalu harus terlihat kuat. Ibu tidak membesarkanmu untuk menjadi sempurna. Ibu membesarkanmu untuk menjadi dirimu sendiri. Jika Filda terjatuh, ibu ada. Jika Filda lelah, ibu peluk. Jangan berhenti karena merasa belum sempurna. Ini minum dulu. Kamu kelihatan capek banget. Ada apa sih? Aku capek banget, Kak. Aku capek sama diri aku sendiri. Aku selalu bilang nanti, tapi nanti itu nggak pernah jadi sekarang. Jadi sekarang kamu nyesel? Aku nyesel. Aku tahu aku bisa, tapi aku takut aku nggak bisa ngajar mereka. Dek, kakak tuh lebih takut lihat kamu gagal sama rasa malu kamu daripada lihat kamu gagal karena kamu tidak mau mencoba. Kadang aku iri sama mereka yang selalu kelihatan kuat, sedangkan aku sibuk lari dari tanggung jawab. Ingat dek, kuat itu bukan bawaan dari lahir. Kuat itu adalah keputusan. Yang mana keputusan itu yang kamu bangun walaupun kamu malu. Keputusan itu yang berubah walaupun kamu sudah terlambat. Kalau aku mulai sekarang, masih ada waktu nggak ya? Kalian kerjakan tugas ini bersama ya, karena di mana kalian itu saling bergantung. Dan ingat, keberhasilan itu lahir dari dua hal. Yang pertama itu disiplin, dan yang kedua itu penerimaan diri. Kalian tahu ada pembinaan di sini untuk apa? Kalian bukan gagal, tetapi kalian punya harapan untuk diperbaiki. Berhenti menghukum dirimu sendiri dengan kata-kata nanti. Berhenti menghukum dirimu dengan kata-kata kurang. Bener banget. Nah, SDM yang kuat itu karena dia mampu jujur pada kelemahannya diri sendiri. Sejauh ini saya sudah melihat perkembangan kalian sudah jauh signifikan daripada sebelum-sebelumnya. Laporan ini sudah dikerjakan sebagaimana mestinya. Juga Dwi udah belajar profesional ya Wi, udah disiplin sekarang. Alhamdulillah. Pertahankan ya kalian berdua, Carin juga. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya juga sudah belajar untuk disiplin Bu. Terima kasih juga buat Kak Julia sama Kak Billy udah ngasih bimbingan selama aku kerja di sini. Iya, cari semangat terus ya. Iya Kak. Ayo kita kesana yuk.
manusia. Menurut Margaya Ningsih 2018, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya ataupun kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Sedangkan menurut Nazjiwan 2020, sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia, baik berupa akal, pikiran, tenaga, emosi, dan dapat digunakan untuk dirinya sendiri maupun lembaga ataupun perusahaan. Nah, konsep pemberdayaan sumber daya manusia adalah strategi untuk meningkatkan kapasitas kemandirian dan partisipasi individu ataupun kelompok di organisasi. Terkaitan pemberdayaan. Yang pertama, pemberdayaan dan perubahan. Bertujuan menciptakan perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan. Lalu yang kedua ada perubahan terencana dan tidak terencana. Dapat terjadi secara terencana, planned change, atau alami tidak terduga, unexpected change. Lalu yang ketiga, pengaruh lingkungan. Hal ini harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan sekitar. Lalu yang keempat ada dinamika kelompok. Hal ini perbedaan perilaku anggota yaitu ada pasif, aktif, netral, dan menghambat. Hal ini memerlukan komitmen bersama agar mencapai suatu tujuan tercapai. Setelah diketahui bahwa pemberdayaan sumber daya manusia bertujuan menciptakan pegawai yang kompeten, memiliki wewenang yang jelas, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Menurut Mahdis 2008, yang pertama ada kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai dasar kinerja. Yang kedua, penempatan pegawai harus sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga dan keempat itu kejelasan wewenang dan tanggung jawab pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, adanya kepercayaan diri dari organisasi. Yang keenam, dukungan organisasi untuk menunjang kinerja. Yang ketujuh, kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi. Dan yang terakhir, motivasi sebagai dorongan agar pegawai bekerja dengan komitmen dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya adalah pengembangan kompetensi SDM. Menurut Azril tahun 2024, pelatihan dan pengembangan SDM itu berperan penting dalam membantu organisasi menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan dan memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi tantangan global. Nah, Rothwell membaginya menjadi 4, yakni teknis, manajerial, sosial, dan strategis. Nah, lalu pengembangan kompetensi itu harus dilakukan secara terencana berdasarkan analisis jabatan serta dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kompetensi terdiri dari kompetensi umum dan khusus yang dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan agar berdampak kerja nyata. Strategi pemberdayaan merupakan langkah yang dirancang secara rasional untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pemberdayaan ini umumnya dilakukan secara kolektif, namun dalam kondisi tertentu juga bisa secara individu, tetap dengan orientasi kepentingan bersama. Dalam lembaga, strategi pemberdayaan dilakukan dengan menganalisis kekuatan dan juga kelemahan organisasi, lalu diterapkan melalui 4 aspek utama, yakni kreativitas, inovasi, sinergi, serta pemberian tanggung jawab. Nah, pemberdayaan juga menuntut bangunan kualitas manusia yang berfokus pada peningkatan kapasitas, pemerataan, pemberian kewenangan, serta berkelanjutan. Kemudian, intinya, strategi pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan juga kelompok agar mampu berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi maupun masyarakat. Selanjutnya ada perencanaan pemberdayaan SDM. Perencanaan pemberdayaan SDM adalah kunci keberhasilan organisasi karena berpengaruh langsung pada produktivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, kemampuan analisis, serta kepemimpinan. Pegawai yang diberdayakan memiliki kemampuan teknis, interpersonal, dan manajerial yang lebih baik sehingga mampu bekerja lebih optimal dan profesional. Agar efektivitas pemberdayaan harus direncanakan dengan baik melalui 4 langkah. Yang pertama itu menentukan kebutuhan tenaga kerjaan di masa depan. Selanjutnya ada penyeimbangan ketersediaan dan kebutuhan. Selanjutnya ada melakukan pengadaan atau penyesuaian tenaga kerja, serta mengembangkan SDM melalui pelatihan dan penempatan yang tepat. Pengembangan melalui pelatihan. Pelatihan adalah pendidikan jangka pendek untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja karyawan agar lebih efektif dan produktif. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, pelatihan menjadi penting karena perusahaan membutuhkan SDM yang kompeten dan siap bersaing. Strategi pengembangan SDM dilakukan melalui keselarasan pendidikan dengan kebutuhan industri, kerjasama sekolah dan dunia kerja, kurikulum berbasis pasar, tenaga kerja, dan fasilitas memadai. Pelatihan harus memiliki tujuan jelas, membawa perubahan nyata dan relevan dengan pekerjaan. Tujuannya adalah meningkatkan keahlian, memperluas pengetahuan, serta membentuk sikap kerja yang baik. Sifat pelatihan fleksibel, efektif, dan efisien yang berorientasi pada pencapaian keterampilan yang ditargetkan. Pelaksanaan pelatihan kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama institusional melalui BLKI, yaitu untuk membekali teknis dan juga manajerial. Kemudian yang kedua non-institusional atau mobile training unit, yang menjangkau pasar melalui survei kebutuhan dan potensi daerah. Kemudian yang ketiga tailor-made training, yaitu pelatihan fleksibel sesuai pesanan spesifik industri. Kuncinya adalah tepat, cepat, dan akurat dalam pengelompokan peserta serta target keterampilan. Dalam penyusunan program, fokus utamanya adalah kebutuhan pasar, bukan durasi. Dasarnya mencakup aspek teknis, ekonomi, dan juga hubungan instruktur siswa.
Alurnya dimulai dari analisa kebutuhan, perencanaan hingga kurikulum berbasis tes analisis.